Saya persilakan kepada Kak Irfan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imabik wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim, yang artinya nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dan dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Udah. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Kak Irfan yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keimanan kita semua dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Oke. Hmm, Oke. Oke, sebelum dilanjut, nah mungkin kalau misalkan kakak di sini yang belum memfollow Instagram narasumber kita pada malam hari ini, yaitu di @arifmuhammadhadi dan @hazanah_network dan jovisa.id, boleh nih kakak di sini untuk memfollow Instagram terlebih dahulu. Oke, mungkin bisa diinfokan ya kakak-kakak kalau misalkan suara aku terputus atau misalkan kurang terdengar, boleh diinfokan di kolom chat. Oke, mungkin sebelum ke pemateri, aku mau nanya dulu nih sama kakak-kakak di sini, ada gak sih yang uh, pernah memendam perasaannya? Boleh tulis di kolom chat. Pernah ini ada Kamila ya, Kapia pernah, Kadiza pernah, pernah, Kak pernah. Oh, selalu. Oh, Masya Allah. Dan banyak banget ternyata ya kakak di sini yang ngerasa sering banget mendem perasaan dan bahkan Kak Uswah katanya pernah memendam perasaan ke seseorang gitu ya, dan Masya Allah banyak juga ternyata yang ngerasain dan termasuk aku juga nih. Kadang kakak mungkin ngerasa di sini banyak banget yang mendem perasaannya, rasanya tuh kita tuh pengen banget ngungkapin perasaan itu, tapi kita tuh sering nggak mampu gitu ya buat ngungkapinnya, bahkan sulit banget buat ngucapinnya gitu ya. Nah, hal itu ternyata manusiawi banget nih kakak-kakak. Kalau misalkan apa ya, kita semua itu pasti punya cerita dan luka batinnya masing-masing, dan insya Allah mudah-mudahan tema pada malam hari ini mudah-mudahan bisa relate gitu ya buat kakak-kakak semua. Dan aku mau tahu nih, jangan-jangan ada kakak di sini yang belum tahu tema pada Jovi Sotok malam hari ini, boleh tulis di kolom chat apa nih. Udah tahu belum sih? Udah udah tahu belum sih tema pada malam hari ini tuh apa? Coba
Jangan-jangan kakak-kakak nggak baca nih di player atau posternya. Oh, Kaspianti, ditahan sesak diungkapkan belum mampu. Nah, bener banget nih kakak-kakak. Semoga dengan ilmu yang mungkin akan kita dapat pada malam hari ini, kita bisa menjadi lebih kuat, menjadi seseorang yang lebih tenang dan mampu menerima setiap ujian itu sebagai apa ya, sebagai pelajaran hidup yang Allah titipkan. Nah, mungkin kakak-kakak di sini juga udah nggak sabar ya buat dengerin materi nih dari Kak Arif. Assalamualaikum Kak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Masya Allah. Kak Arif, bagaimana Iya, kabarnya hari ini Kak? alhamdulillah, masih Allah beri kesehatan, Allah masih beri kesempatan untuk bisa sharing insya Allah malam ini bareng teman-teman semua. Alhamdulillah. Dan mungkin aku pengen tanya nih Kak, kakak sekarang tuh lagi sibuk apa sih Kak? Sekarang lagi sibuk apa ya? Sebenarnya kerja juga saya bekerja di salah satu yayasan apa namanya foundation ya di Jakarta. Terus juga sekarang lagi proses lanjut S2. Mohon doanya, sebentar lagi mau nyusun tesis. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga lancar ya Kak. Amin, amin, ya rabbal Masya alamin. Allah. Dan mungkin aku mau sedikit kenalin nih Kak Arif ini tuh merupakan konten kreator pranikah dan pasca nikah. Dan ternyata Kak Arif juga punya beberapa ebook ya Kak. Iya, Mungkin betul. ebook tips ta'aruf bersama orang asing dan ebook apakah Yuhan doa, ebook kumpulan doa dan menjemput jodoh. Mungkin kakak bisa cek nanti ada admin yang akan membagikan linknya di kolom chat. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, silakan untuk Kak Arif mungkin membagikan kajiannya dan bagi kakak-kakak yang mau bertanya bisa menyiapkan pertanyaannya dan mungkin jika ada yang mau bertanya langsung kepada Kak Arif nanti bisa langsung raise hand pada saat sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Kak Arif. Baik, sebelumnya saya izin share screen ya teman-teman. Oke, kita mulai. Sebenarnya saya lebih senang disebutnya sharing ya, bukan kajian. Dan teman-teman juga apa namanya, kita sama-sama belajar bareng. Saya juga masih belajar, walaupun alhamdulillah statusnya sekarang sudah menikah, namun belajar itu nggak ada habisnya gitu. Baik itu kita yang belum nikah ataupun yang sudah menikah. Kita akan terus belajar sampai kita nanti dijemput ajal. Saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini saya terutama berterima kasih banyak kepada teman-teman Jovisa sudah memberikan kepercayaan, memberikan kesediaan waktu untuk sharing dan berbagi nih kepada teman-teman semua yang hadir di Zoom Minar malam kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Ini kan suasananya liburan ya, liburan long weekend nih, dan masih menyempatkan apa sisa-sisa energinya mungkin untuk hadir dalam ruang diskusi kita malam ini. Yang mana nggak semua orang loh bisa hadir gitu, nggak semua orang mau meluangkan waktu, dan ini bukan sebuah kebetulan, pasti teman-teman adalah orang-orang terpilih gitu yang Allah arahkan untuk hadir dalam ruang ini supaya bisa mungkin mendapatkan satu atau dua insight gitu ya. Dan mungkin nggak selalu insight itu datang dari saya pribadi gitu, bisa jadi dari teman-teman sendiri setelah ke-trigger nih dari apa yang saya sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain gitu, sehingga memunculkan
oh iya ya, oh iya ya, kayak gitu. Nah, dan harapan saya teman-teman semua eh, bisa menjalani, maksudnya menjalani hidup setelah kita selesai diskusi malam hari ini itu lebih apa namanya, lebih tenang, lebih enjoy gitu. Dan nggak ada lagi yang ditahan-tahan gitu. Dari judulnya mungkin saya cukup tergelitik ya, karena kayak kentut gitu, ditahan sesak diungkapkan belum mampu. Mungkin lagi di keramaian tuh, kayak mau kentut gitu ya. Tapi bukan teman-teman, ini kita cerita tentang satu hal lain. Kita cerita tentang rasa. Kita cerita tentang hal yang mungkin nggak semua orang bisa menghandle-nya gitu. Jadi di sini kita sama-sama mencari apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita amalkan ke depan. Kita mungkin langsung masuk ya ke slide. Sebelum saya masuk ke slide, pengen nanya dulu nih, dari semua peserta Zoom malam ini, ada berapa orang yang masih dalam pendidikan atau SMA, SMP, SMA atau kuliah? Boleh raise hand atau bisa kasih jempol. Saya pengen lihat. Ada kah? Aduh, ayo. Ya. Oke, kolom chatnya masih sepi kayaknya. Boleh kita interaksi lebih ini ya, dua arah ya teman-teman, biar saya nggak ngerasa ngomong sama robot nih gitu. Oke, masih sekolah, ada yang masih kuliah? Yang kuliah ada? Kerja, oke. Oke, sekitar 387 lah ya, ada ya kira-kira ya. Wah, Oke, yang sudah berusia di atas 25 tahun ada? Saya masih kuliah, Kang, kebetulan. Masih lama lulusnya, oke, nggak apa-apa. Di atas 25 tahun, oke. Oke, masih sekolah tapi ngajar, oke. Ada. Masih di bawah apa nih? Di bawah umur, di bawah meja. Oke, nggak apa-apa, 32. Oke, oh maksudnya di bawah 25, oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk responnya ya. Kenapa saya coba tanya untuk teman-teman yang mungkin tema ini tuh bisa relate ke siapa aja, tapi mungkin didominasi sama teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah gitu. Eh, Punya perasaan mungkin sama seseorang, tapi rasa-rasanya belum nyampe tuh ke tahap yang lebih serius kayak gitu ya. Gimana nih, hati berkecamuk, kepala pusing kayak gitu. Jadi malam ini kita diskusi bareng-bareng. Kita masuk ke slide. Cinta adalah fitrah. Ini teman-teman pasti sering dengar. Tapi yang sebenarnya fitrah itu apa sih gitu? Fitrah itu apa yang sudah Allah kasih buat kita. Itu udah sunatullahnya kayak gitu teman-teman. Setiap manusia Allah kasih cinta. Cinta itu bentuk kasih sayang dari Allah. Jadi sebenarnya cinta itu netral. Dan cinta itu perlu arah supaya nggak jadi fitnah. Jadi suatu hal yang netral ini bisa jadi sesuatu yang buruk, bisa jadi sesuatu yang baik. Jadi tergantung bagaimana kita memanagenya. Nah, kesalahan kita-kita di masa lalu atau orang-orang kebanyakan itu ketika bertemu cinta dan keliru dalam meregulasinya. Nah, Islam memberikan panduan nih, biar teman-teman tetap terjaga, tetap mulia, dan tetap membawa keberkahan. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Gimana sih ngungkapin perasaan terhadap lawan jenis dalam Islam?
nggak ada larangan sebenarnya kalau kita punya rasa tuh. Dan rasa tuh ya Allah titipkan aja gitu. Kan nggak ada yang merencanakan punya rasa sama si A, merencanakan punya rasa sama si B gitu, nggak ada kan. Kayak tiba-tiba, ih suka gitu. Bener nggak teman-teman? Bener ya? Apa bener banget? Nah, perasaan itu muncul alami. Jadi, apa namanya, jangan sampai diwujudkan dengan cara yang salah. Nah, kita masuk apa sih cara yang bisa kita lakukan dengan apa namanya menyampaikan dengan cara yang terhormat? Ada tiga teman-teman. Yang pertama lewat keluarga. Kalau memang teman-teman pengen mengungkapkan sesuatu nih, sampaikan lewat keluarga kita. Maksudnya ketika kita punya kakak mungkin atau kita punya saudara, eh, apa jangan langsung lewat kita sendiri gitu. Yang kedua lewat ustadz atau pembimbing atau pendamping. Jika teman-teman punya guru atau orang yang teman-teman tuakan, yang teman-teman anggap bijak lah gitu dalam bersosial gitu, dan minta beliau untuk menyampaikan perasaan gitu. Dalam Islam itu disarankan begitu. Dan yang ketiga, secara langsung. Ini tidak menutup kemungkinan ya, teman-teman ketika memang sudah punya rasa, terus pengen lebih ke jenjang lebih serius, maka sampaikan secara langsung. Terutama yang laki-laki ya. Sekarang kan banyak tuh trennya, saya juga perhatiin, eh, kayak cowoknya nggak ini nih, nggak peka-peka nih, nggak mau apa, nggak berani untuk menyatakan gitu ya. Menyatakan bukan dalam konteks pacaran ya, tapi untuk nikah gitu. Banyak yang kayak gitu. Sehingga mereka menunggu perempuannya yang ngomong langsung gitu. Padahal secara gentlenya itu laki-laki harusnya yang langsung ngomong gitu. Nah, ini juga jadi hal tantangan baru nih perempuan. Gimana sih kalau perempuan yang ngomong duluan? Sebenarnya itu juga nggak salah gitu. Kalau memang yang perempuan sudah punya keinginan kuat, sudah punya tekad, dan udah menyiapkan diri untuk lanjut ke tahap yang berikutnya, nggak apa-apa. Sampaikan dengan baik. Maksudnya dengan baik itu apa? Sampaikan dengan kata-kata yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan, atau sampaikan ya lewat perantara-perantara gitu, lewat teman kah atau lewat keluarga. Nah, pertanyaan besarnya nih, ketika teman-teman pengen nyampein perasaan tadi, rasa tadi, untuk apa? Tujuannya harus dijelasin dulu. Apakah mau pacaran? Ungkapin perasaan itu untuk apa? Untuk pacaran atau memang buat nikah? Kalau memang buat nikah itu boleh gitu, boleh-boleh aja. Tapi kalau buat pacaran belum tentu dia jadi jodoh kita, benar nggak teman-teman? Untuk apa kita menyatakan satu perasaan yang malah itu jatuhnya ke satu hal yang nggak boleh gitu. Malah kita jadinya jatuh pada dosa. Atau cuma buat coba-coba. Nah, saya izin mengingatkan nih buat eh, terutama buat ikhwan ya, yang mungkin udah mulai punya hasrat pengen menikah tapi nggak serius gitu, setengah-setengah, ah coba ah gitu, mana tahu cocok, mana tahu apa namanya bisa nih gitu. Nggak boleh teman-teman. Kita harus benar-benar ini dulu, yakin pada diri kita, udah clear dulu nih kita memang betul-betul siap untuk menikah, maka baru boleh kita sampaikan gitu. Jangan cuma sekedar coba-coba terus nggak cocok. Kita kan bisa lihat dari luar sebenarnya ya. Banyak hal-hal yang bisa kita screening gitu. Kita cari tahu dulu datanya dari si akhwat kayak gitu. Jangan jangan tiba-tiba stranger people terus ngajak nikah. Wah, kaget tuh. Mungkin ada yang pernah di sini tiba-tiba diajak stranger nikah, ada ya, walaupun nggak menutup kemungkinan itu jodoh teman-teman ya, tapi teman-teman bisa sampaikan dengan baik kayak gitu. Nah, Allah sendiri bilang kan, dan ini ayat yang paling populer lah, janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Teman-teman tahu nggak, zina itu kayak berhutang.
dan hutang itu nggak lunas di kita aja, maksudnya akan berlanjut ke anak, cucu, bahkan keturunan-keturunan kita gitu. Jadi semoga teman-teman selalu Allah lindungi ya. Semoga teman-teman selalu terjaga dari hal-hal yang Allah larang kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih cara kita ngebedain nih perasaan yang layak untuk diperjuangkan atau perasaan yang sebaiknya dilepaskan? Ini ada pergolakan batin pasti. Eh, dan kadang-kadang agak bingung bedainnya dari sisi mana ya kayak gitu. Nah, sekarang kita cek gimana sih cara ngebedainnya. Nah, saya udah tampilkan beberapa poin. Yang pertama, untuk tipe yang layak diperjuangkan. Jika calon kita itu baik agamanya, akhlaknya baik, dan terbukti dia istiqomah gitu. Maksudnya nggak baru-baru hijrah kayak gitu. Apa namanya? Bukan kita ngejudge ya teman-teman, tapi kita harus apa ya? Memilih juga calon pasangan kita tuh kalau bisa yang terbaik. Memang bukan eh, nggak semua orang itu baik, tapi kita bisa memilih karena jodoh itu juga kita punya andil di dalamnya untuk memilih. Kita bisa milih si A, si B, si C gitu. Bukan nggak ada pilihan. Lalu yang kedua ada kesungguhan menuju pernikahan. Nah, jika dia memang benar sungguh, itu terlihat pasti dari perlakuannya, nggak cuma dari omongannya aja ya, nggak cuma dari janjinya aja, tapi kelihatan. Misalkan apa sih kesungguhan menuju pernikahan itu? Eh, nah, misalkan dia melayakkan dirinya, dia belajar ilmu pranikah, misalkan dia ikut kelas kayak gitu. Itu salah satu contoh kesungguhan menuju pernikahan. Terus selanjutnya hubungan yang layak diperjuangkan itu ada restu keluarga. Mulai dari keluarga kita sendiri, teman-teman. Apakah dari keluarga kita cocok nih kira-kira sama calonnya gitu. Kalau misalkan keluarga kita bilang, kayaknya nggak cocok, tapi harus kita teliti lagi nih, apa nih yang bikin nggak cocok kayak gitu. Harus jangan ditelan mentah-mentah, dan jangan juga ditolak mentah-mentah. Ketika misalkan ibu kita bilang, oh kayaknya enggak deh sama orang Sunda. Nah, ada nih stigma-stigma yang nggak mendasar gitu. Padahal nggak semua orang Sunda begitu gitu. Bener nggak teman-teman? Ada yang kayak gitu ya? Bener nggak? Iya Boleh benar. eh, ketik di kolom komentar. Ada yang pernah ngerasain? Misalkan orang Padang tuh pelit-pelit katanya. Padahal emang semua orang Padang pelit? Enggak, belum tentu gitu ya. Jadi dan satu lagi, ketika kita menemukan hambatan eh, dengan orang tua atau keluarga, nah kita harus pandai-pandai untuk menjelaskan secara logis supaya keluarga kita juga mengerti gitu. Misalkan calon kita ini adalah orangnya seperti A, seperti B, seperti C kayak gitu. Kita ketahui dari temannya mungkin, dari CV, dari gurunya atau dari lingkungannya kayak gitu. Nah, dan harus bisa memberikan apa ya, semacam kayak pemahaman agar stigma-stigma yang nggak mendasar itu bisa dipatahkan gitu. Lalu yang terakhir yang layak diperjuangkan itu adalah tidak ada halangan syar'i. Kalau misalkan calon kita atau orang yang datang mengajak kita taruh, ngajak kita nikah itu eh, kondisinya misalkan kulitnya mungkin agak gelap atau misalkan untuk hal-hal yang masih bisa kita toleransi lah, itu bukan halangan yang syar'i gitu. Halangan yang syar'i itu contohnya kayak apa? Misalnya dia nikah dengan tujuan untuk menzolimi istrinya atau tujuan nikahnya cuma sebagai status aja. Kita tahu nih, nah itu halangan syar'i dan nggak boleh teman-teman meneruskan pernikahannya. Dan bahkan pernikahan itu bisa jadi haram. Begitu, teman-teman. Sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana rasa yang sebaiknya dilepaskan? Ketika kita punya rasa yang tadi dititipkan Allah, tapi cuma berdasar dari fisik atau dari nafsu. Nah, itu sebaiknya dilepaskan.
Kenapa? Karena memang setan itu memberikan apa yang kita mau gitu, mengarahkan kita kepada apa yang kita mau, bukan yang Allah mau kayak gitu. Lalu tidak ada kejelasan arah menuju pernikahan. Dia cuma pengen ngajak kita main aja gitu, pengen ada temen chat doang kayak gitu. Tapi ketika diajak serius, dia ogah-ogahan misalkan. Nah, itu sebaiknya dilepaskan. Dan yang terakhir adalah eh, membuat kita lalai dari beribadah. Nah, ini udah paling red flag sih kata saya. Allah yang ngasih kita kehidupan, Allah yang ngasih kita rezeki, Allah yang ngasih kita apa namanya kemampuan. eh, Allah dulu harusnya yang kita dahulukan. Kalau dia bisa membuat kita lalai, maka itu satu hal yang apa ya, sebelum nikah aja dia bisa bikin kita lalai loh, itu bahaya. Apalagi setelah nikah gitu, ya kan? Jadi untuk hal-hal yang membuat kita dari beribadah itu eh, saran saya sebaiknya dilepaskan rasa itu. Kita lanjut slide selanjutnya. Apa sih ikhtiar terbaiknya Kak gitu ya? Yang pertama, kita harus lurusin niat dulu. Luruskan niat menikah karena Allah. Dan niat ini yang paling utama teman-teman. Dalam segala hal, dalam segala ibadah yang kita kerjakan. Ketika niatnya salah, maka hasilnya juga akan salah. Teman-teman mungkin pernah dengar hadis ya, ada 3 jenis orang yang lebih dulu masuk neraka. Padahal tiga-tiga ini dilihat oleh manusia secara awam itu adalah orang-orang yang apa namanya makomnya tinggi gitu. Maksudnya yang pertama orang yang berilmu, orang yang berilmu eh, tapi dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Nah ini bakal duluan nih masuk neraka. Yang kedua orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah kenapa dia masuk neraka duluan? Karena dia bersedekah ria. Itu juga karena niat. Dan yang ketiga adalah orang yang syahid, mujahid. Orang yang mati syahid, dia kenapa bisa masuk neraka? Karena niatnya salah. Dia niat agar orang pandang sebagai pahlawan atau orang hebat kayak gitu, teman-teman. Jadi balik lagi kepada niat. Lurusin betul niatnya. Menikah karena Allah. Bukan menikah karena teman, bukan menikah karena tren, bukan menikah karena termasuk bukan karena umur, teman-teman. Walaupun umur teman-teman sudah bertambah, agak tua, jangan menikah karena umur. Eh, Takutnya pernikahan teman-teman cuma sekedar syarat aja. Teman-teman nggak merasakan pernikahan yang sesungguhnya. Maka perbaikilah niatnya, mulai dari niat. Yang kedua, jaga komunikasi seperlunya. Ini ikhtiar terbaik ketika teman-teman eh, masih di fase menahan tadi ya, menahan rasa ketika teman-teman belum mampu mungkin untuk melanjutkan ke step selanjutnya, tapi rasa itu sudah ada, maka jaga komunikasi teman-teman ke lawan jenis. Jangan sampai komunikasi itu menimbulkan rasa yang tidak kayak gitu. Rasa yang cenderung kepada hal-hal maksiat kayak gitu. Sehingga Allah pun nggak suka pastinya. Dan yang ketiga apa? Lakukan istikharah teman-teman. Lakukan istikharah untuk meminta bimbingan Allah. Kenapa kita butuh istikharah walaupun kita belum menuju pernikahan, tetap kita minta bimbingan Allah tuh supaya diarahkan kepada jalan yang lebih baik gitu. Entah itu mungkin rasanya dihilangkan atau teman-teman disibukkan dengan kegiatan yang lain, makanya butuh bimbingan Allah. Dan apa namanya rasa itu kan Allah yang sampaikan dan pasti Allah juga yang bisa mencabut kayak gitu. Jadi saran saya yang ketiga adalah lakukan istikharah dan minta bimbingan dari Allah. Nah, untuk selanjutnya, kapan waktu yang tepat nih untuk kita menyatakan perasaan? Ini juga pertanyaan banyak dari teman-teman kita. Ketika sudah siap secara agama atau spiritual, siap secara mental dan finansial, maka teman-teman insya Allah sudah bisa untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Yang pertama spiritual. Maksudnya spiritual itu apa sih? Sudahkah
teman-teman mampu menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah dengan baik? Mudahkah sholatnya tepat waktu? Sudahkah baca Qur'annya benar? Nggak harus bagus dulu, tapi benar dulu minimal. Untuk sholat juga kira-kira udah dapat belum khusyuknya? Bahkan lebih dasar lagi, apakah kita bersucinya sudah benar, toharohnya sudah benar? Belajar lagi teman-teman. Belajar dari dasar. Kenapa? Karena pernikahan yang nggak dibangun dari sisi-sisi ibadah itu yang nggak bakal jadi apa-apa. Menikah itu ibadah teman-teman. Dan keseluruhan aktivitas yang ada di pernikahan itu adalah ibadah juga. Kalau kita nggak mampu nih, ibadah sendiri aja belum selesai, urusan kita sendiri sama Tuhan kita belum selesai, gimana kita bakal ngurus keluarga kita nanti? Entah itu anak, suami, atau istri. Maka selesaikan dulu urusan kita sama Allah. Ketika kita udah selesai, baru rasanya kita siap nih untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Yang kedua, mental. Apa maksudnya menyiapkan mental? Ini menyangkut tentang emosional, kecerdasan emosional teman-teman. Kita bisa nggak ngatur emosi kita ketika sedang berkonflik? Kita siap nggak menghadapi konflik? Jangan sampai nanti ketika ada masalah, kita lari dari masalah itu. Salah satu hal yang bikin orang bercerai ya teman-teman, itu orang bilang karena komunikasi. Iya betul komunikasi, tapi di balik komunikasi itu ada mental dan emosi yang belum terregulasi. Ada emosi yang belum siap untuk menghadapi konflik gitu. Ketika ada masalah, ya mestinya masalah ini dihadapin. Jangan lari dari masalah itu. Dicari solusi. Satu, oke boleh. Dan tapi nggak apa namanya nggak ditinggalkan masalahnya, tetap dihadapi. Dan yang ketiga adalah finansial. Ini seberapa banyak harta kita, bukan tentang seberapa banyak kita punya uang untuk menikah. Tapi kita udah bisa belum ngatur yang ada aja dulu. Uang misalkan kita masih sekolah atau masih kuliah, uang jajan kita tuh bisa nggak teman-teman atur savingnya berapa, infaknya berapa, sedekahnya berapa, dan untuk jajan berapa. Kalau semuanya habis aja, nah teman-teman harus coba nih mulai dari sekarang belajar mengatur keuangan sendiri. Mulai kalau boleh saya saran, mulai dari hal-hal yang kita butuh dulu teman-teman. Butuh, baru setelah butuhnya tercukupi nih, kebutuhan tercukupi, baru apa yang kita mau. Jangan maunya dulu. Kalau bicara tentang butuh, pasti kita akan cukup lah insya Allah. Nggak banyak-banyak banget yang kita butuhkan. Terutama mungkin untuk kepala keluarga ya, mungkin yang teman-teman yang laki-laki, kebutuhan dasarnya dulu nih, makan sehari-hari kayak gitu. Nanti misalkan untuk beli-beli hobi, nah itu mungkin bisa ditahan-tahan dulu. Bisa nggak kita ngaturnya? Nah kalau udah bisa, insya Allah nih, Allah akan layakkan teman-teman dengan rezeki yang lebih lagi. Nah saya sampaikan teman-teman, untuk yang masih eh, punya rasa itu dan belum mampu rasanya untuk ke tahap berikutnya, jangan buru-buru. Serius jangan buru-buru. Nanti teman-teman bisa keliru, teman-teman bisa bias, terutama karena rasa itu bisa menghilangkan logika teman-teman. Dengan rasa yang ada, rasa yang menggebu-gebu mungkin karena apa namanya saking apa ya kagumnya atau suka dengan karakternya gitu, kita bias dengan hal-hal yang mungkin nggak kelihatan pada saat itu. Nah jadi berikan ruang yang cukup untuk kita untuk kenal sama calon. Dan ini sebenarnya apa ya waktu itu relatif, ada yang mungkin 3 bulan udah cocok dan bisa nikah, ada yang harus 6 bulan mungkin pengenalannya, bahkan mungkin ada yang sampai setahun atau 2 tahun. Tapi para ulama menyarankan jangan terlalu lama, karena apa? Setan itu juga punya caranya sendiri untuk menggoda gitu. Kita nggak pernah tahu kapan iman kita naik, kapan iman kita turun, dan penundaan itu adalah bisikan setan. Teman-teman mungkin pernah eh,
apa namanya ngalamin ya, ketika kita jalan di suatu jalan nih, terus ada orang yang butuh bantuan, tapi kita udah ngelewatin nih. Setelah kita ngelewatin kita baru sadar, oh iya, tadi kayaknya saya mau bantu deh, tapi eh, kayak menunda-nunda gitu. Nah, itu salah satu bukti kalau penundaan itu di diinisiasi oleh setan, karena setan nggak suka kita bikin kebaikan. Bukankah menikah itu hal yang baik, teman-teman? Jadi kuncinya jangan terburu-buru satu, yang kedua jangan menunda-nunda. Kalau memang sudah ketemu orangnya yang cocok, yang kira-kira baik untuk masa depan teman-teman, dan dari diri teman-teman sendiri sudah siap, insya Allah, baik itu dari sisi spiritualnya, dari sisi mentalnya, dan finansialnya. Ya, bismillah, teman-teman bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita lanjut, gimana sih aturan Islam dalam mencintai seseorang yang belum halal supaya terhindar dari zina? Nah, boleh kita mencintai tapi juga harus bisa jaga diri. Berikut tipsnya, teman-teman. Oh, belum masuk ke tips. Ini ada perkataan, kalau saya nggak salah, dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau nggak salah. Cinta itu ibarat api, teman-teman. Dia bisa jadi penghangat di saat hujan, dia bisa juga membakar dan menghanguskan. Jadi yang saya bilang di awal tadi, awalnya cinta itu netral, tapi dia bisa jadi sesuatu yang membantu kita, memberikan manfaat. Dia bisa juga jadi sesuatu yang menyengsarakan kita. Dan yang kedua, cinta itu seperti megang pisau. Waktu kita megang gagangnya, itu jadi manfaat tuh. Tapi kalau kita megang besinya, kita bisa tersayat. Nah, kayak gitulah kira-kira cinta. Lanjut ya, atau saya kecepatan? Afwan ya teman-teman, karena waktunya nggak lama ya, cuma sampai sampai jam berapa ke kecepatan ya. Oke, Enggak Kak, cukup. kita lanjut ya. Eh, kita punya cinta, tapi Allah punya aturan. Gimana pun kita cintanya sama seseorang itu, tapi kita tetap harus ada pada track yang benar gitu. Jangan sampai eh, kecintaan kita melebihi cinta kita kepada Allah. Itu malah bikin Allah cemburu. Dan itu sangat bahaya. Teman-teman bisa seketika tuh dibalikan 180 derajat. Dan eh, saran saya, ketika mulai mulai ada rasa itu, banyak-banyaklah ngedekat gitu sama Allah. Dan ini berikut tipsnya ya saya bagikan. Yang pertama adalah mindset, teman-teman. Jodoh sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita lahir. Jadi teman-teman nggak usah takut ketika teman-teman punya rasa tapi belum mampu menyampaikan. Terus tapi takut juga nih udah keduluan orang lain, bener gak? Ada nggak yang kayak gitu? Wah, takutnya diambil orang duluan kayak gitu. Nah, pertama kali itu mindsetnya harus dibenerin. Kalau memang dia jodoh kita, Allah tuh udah oke, baik, sampai jam 21 ya. Oke, Allah udah menetapkan siapa jodoh kita. Walaupun kita juga punya pilihan, kita punya kesempatan untuk pilih, tapi pada akhirnya Allah juga yang menetapkan dia jadi jodoh kita. Jangan takut diambil orang. Oke. Yang kedua, sadar diri. Maksud sadar diri itu gimana? Kita harus tahu batasan, teman-teman. Batasan diri ketika kita masih sendiri, masih single, kita nggak bisa berhubungan banyak dengan lawan jenis gitu. Kalau memang ada kebutuhan komunikasi, oke. Tapi nggak lebih dari apa yang semestinya gitu. Eh, kita koordinasi mungkin ada kegiatan organisasi atau koordinasi apa, bukan chat-chatan yang ngalor ngidul gitu, ngerti nggak ngalor ngidul? Kalau memang pengen ngebahas sesuatu ya udah bahas sesuatu gitu, tapi bukan hal yang nggak jelas gitu. Jadi baik itu ikhwan ataupun akhwat harus bisa-bisa ngejaga batasan itu. Kalau kita bisa ngejaganya, maka insya Allah kita terhindar tuh dari yang namanya zina.
Yang ketiga adalah lingkungan yang suportif, teman-teman. Lingkungan tuh sangat berpengaruh terhadap terhadap diri kita. Kenapa? Karena lingkungan mempengaruhi rasa kita dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi lingkungan itu sangat penting untuk teman-teman apa ya, dapatkan gitu. Kalau teman-teman punya komunitas yang suportif, contohnya seperti Jovisa ini kan bisa saling mengingatkan mungkin ya. Dan kita juga selalu ada nih kajian-kajian rutin yang lain bersama pemateri-pemateri lain, sehingga itu jadi pengingat kita untuk terus terjaga gitu. Selanjutnya perbanyak zikir. Karena cuma dengan mengingat Allah hati kita tuh bakal tenang. Eh, ini akan banyak saya bahas nanti di slide berikutnya. Lalu aktif dengan kegiatan yang positif. Ini juga penting agar menghilangkan apa sih tadi pusing-pusingnya kita dengan perasaan itu. Ketika kita belum siap rasanya, ya mending kita alihkan energinya kepada hal-hal yang positif. Entah itu teman-teman fokus sama hobinya atau meningkatkan skill dan kapasitas diri, belajar ikut apa namanya? Ikut workshop yang lain kayak gitu. Itu akan lebih baik mempersiapkan dirinya agar lebih siap lagi. Dan yang terakhir jaga pandangan. Jaga pandang ini juga berlaku loh sama perempuan, nggak cuma tentang bagi laki-laki. Sekarang media sosial udah terbuka luas, kita bisa lihat apa saja gitu. Bahkan nggak harus dari akun orangnya, tapi dari akun yang lain kita bisa ngelihat gitu. Jadi mata ini harus benar-benar pandai memfilter lah. Jangan terlalu kepo. Tapi kalau memang teman-teman udah ready, maksudnya udah benar-benar siap untuk menikah, nah malah eh, saya sarankan untuk harus kepo. Kenapa harus kepo? Kita harus tahu nih calon kita nih siapa sih orangnya gitu. Bagaimana sih karakternya gitu. Apakah dia orang yang soleh atau solehah? Bagaimana hubungan sosialnya, hubungan dia dengan keluarganya. Nah, itu memang harus kepo. Tapi ketika teman-teman ngerasa nih belum sampai ke tahap itu, belum siap rasanya masih sekolah, belum belum tapi rasanya udah ada. Nah, teman-teman harus jaga pandangannya. Jangan terlalu banyak melihat hal-hal yang akan membuat kita jadi sulit gitu. Kita lanjut slide berikutnya. Gimana sih agar hati kita tenang saat cinta tertolak atau belum bisa dimiliki? Oke, kalau saya tanya ada yang pernah patah hati di sini boleh acung jempol mungkin di kolom komentar. Pernah, pernah. Oke. Gimana sih rasanya patah hati itu, teman-teman? Sakit gak? Iya, betul. Sakit dong, betul. Sakitnya sampai bikin kepala pusing ya. Sampai meriang gitu. Ada yang sampai meriang 7 hari 7 malam gitu. Wah, nyesek. Iya, betul. Nyesek banget. Kayak nelen, apa sih namanya? Nelen sesuatu, tapi nggak lolos gitu dari kerongkongan. Nempel gitu di sini. Ada yang begitu juga? Nyesek. Benar, sakit ya. Iya, betul. Nah, apa sih yang bikin kita sakit dan apa sih yang bikin kita tenang? Kita kembali ke ujungnya, hati yang tenang. Hati itu milik siapa, teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Oke, oke, oke. Hati milik Allah ya, benar. Jadi ketenangan hati itu diberikan atau diraih? Pertanyaan selanjutnya. Ketenangan hati itu diberikan atau diraih? Oke, ada yang jawab diraih, diraih. Keduanya diraih dan diberikan. Diberikan dengan meraihnya, keren jawabannya. Diraih baru diberikan. Oke.
Oke, terima kasih jawabannya. Jadi ketenangan hati itu diberikan kepada siapa teman-teman? Pada orang yang berikhtiar dan beriman. Jadi kita berikhtiar nih mencari ketenangan dulu dan dia beriman. Kita lihat dalam surat Al-Fat ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Berarti Allah turunkan rasa tenang itu untuk orang-orang yang udah punya keimanan, dibilangnya kan, atas keimanan mereka yang telah ada. Berarti mereka sudah beriman dulu. Itu yang pertama, diturunkan. Yang kedua, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, diikhtiarkan, atau diusahakan, atau diraih. Jadi, teman-teman, ketika kita sudah punya iman di dalam hati, kita sudah yakin kepada Allah. Nah, kita sampaikan, kita ikhtiarkan kepada Allah dengan cara mengingat, dengan cara berzikir, dengan cara meminta sama Allah gitu. Mintanya sama Allah karena hati ini milik Allah. Jadi kalau masih pusing-pusing, masih apa namanya kepalanya masih mengkerut atau masih nyesek gitu, mungkin apa ya Allah belum turunkan. Padahal kita atau kitanya yang belum minta gitu. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering sih kita ngobrol sama Allah? Coba ngobrol ya teman-teman, bukan cuma sholat, tapi ngobrol. Ngobrol tuh kayak ya gini, kayak kita chat-chatan sama teman atau kita curhat sama teman. Seberapa sering kita ngobrol di tengah malam, di sepertiga malam. Oh, Kak, saya udah coba apa namanya, udah ngobrol sama Allah. Berapa kali tahajudnya? Sekali sebulan. Aduh, itu mah belum Kak gitu ya. Udah hampir jam 9 ya. Oke, saya lanjut aja. Jadi yang tadi eh, kita kita yang minta dan kita ikhtiarkan. Kita ikhtiarkan, kita usahakan ketenangan itu teman-teman. Minta sama Allah yang memiliki hati kita. Ditolak bukan gak layak. Ini untuk teman-teman yang pernah apa namanya mempunyai hubungan mungkin dengan seseorang, mungkin dengan niat apa, dengan niat menikah atau dengan cara ta'aruf, tapi qadarullah ditolak. Jadi ketika ditolak, gak usah teman-teman menyalahkan diri sendiri. Eh, Jangan pernah anggap penolakan itu adalah bentuk buruk dari kita gitu ya. Perlu cara pandang yang baru, perlu diubah cara pandangnya. Yang pertama, kita harus yakin nih bahwa Allah, apa yang terjadi itu adalah takdir yang terbaik bagi Allah. Dan laki-laki baik untuk perempuan yang baik, dan begitu juga sebaliknya, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Bisa jadi dia menolak kita bukan karena dia nggak suka kita, bukan karena kita jelek, bukan karena, atau memang karena nggak cocok aja kayak gitu. Memang eh, Allah udah apa namanya menggariskan kita ketemu, sehingga dari pertemuan ini atau dari kegagalan ini Allah akan pertemukan kita dengan yang lebih baik. Dan kadang-kadang memang Allah butuh nguji dulu nih, kita bener nggak gitu niat menikah karena Allah kayak gitu. Jangan-jangan kita menikah cuma karena FOMO aja, atau kita menikah karena keduluan suka gitu ya, tanpa melihat hal-hal yang lebih urgent di dalamnya gitu, yang lebih prinsip di dalamnya gitu. Nah, yang pertama kita harus yakin nih, apapun yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah. Dan yang kedua, eh, laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Jadi intinya kembali ke diri kita sendiri. Ketika kita ngerasa sudah baik, dan bukan ngerasa ya teman-teman, tapi kita berusaha menjadi lebih baik, insya Allah Allah akan pertemukan dengan yang baik juga gitu. Nah, ini tiga tips teman-teman, langkah nyata untuk menyembuhkan luka. Yang pertama adalah understanding. Yang kedua adalah accepting. Dan yang ketiga adalah forgiving.
Understanding itu maksudnya apa? Kita harus paham, memahami diri kita dulu sendiri. Kita ini lagi apa sih, ngerasain emosi sakit, kita lagi ngerasain sedih, kita harus lagi ngerasain apa nih, harus paham diri kita. Yang kedua, kita harus paham juga kita sebenarnya maunya apa, kita tipikalnya seperti apa gitu. Apakah benar-benar ini luka yang nyata, maksudnya eh, kita terluka karena dia menolak kita mungkin gitu, atau cuma karena nggak jadi nikah yang nggak mendasar kayak gitu, atau cuma karena dia pernah berbuat jelek mungkin sama kita gitu. Kita harus paham dulu eh, kalau memang Allah takdirkan ini nggak berlanjut, ya mungkin ini takdir yang terbaik kayak gitu. Yang kedua, menerima. Ya menerima apa yang sudah terjadi, biarlah ini jadi pelajaran untuk berikutnya. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan kita di sebelumnya, maka kita harus terima itu. Dan kita harus lanjut. Nggak cuma terima, tapi lanjut. Melanjutkan kehidupan. Gagal nikah tuh nggak bikin hidup kita berhenti loh teman-teman. Kita tetap harus kerja, mungkin kita harus tetap kuliah, kita harus tetap belajar, kita harus tetap mengasah kemampuan kita harus tetap berbakti sama orang tua kita gitu. Hidup kita harus terus tetap berjalan. Dan yang ketiga, forgiving, memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita memaafkan apa, orang yang berbuat salah, tapi kita memaafkan itu untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Dan kenapa sih harus memaafkan? Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan ini? Sedikit aja. Ada yang bisa jawab? Agar kita lebih tenang. Oke, ada lagi jawaban lain? Karena dengan memaafkan hati kita jadi lapang, oke. Agar tidak jadi beban pikiran, oke. Untuk bisa move on, oke. Oke, sebentar. Karena Allah Maha Pemaaf. Oke, baik-baik. Kita lihat ayatnya, teman-teman. Ini Allah langsung yang bilang dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 22. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah aja nih Maha Pengampun loh. Apakah gimana sih kita, masa kita nggak bisa memaafkan seseorang sedangkan Allah bisa memaafkan kita? Emang sejago apa kita, dan emang separah apa luka yang ditimbulkan kayak gitu? Jadi kita minta memaafkan Allah karena Allah yang pengen gitu. Jadi memang memang berat pasti. Tapi memang ya mau nggak mau itu harus kita lakukan. Dengan memaafkan juga kita akan lebih lapang dadanya, lebih mudah meneruskan hidup, lebih mudah untuk menjalani aktivitas kita selanjutnya. Walaupun dengan maaf kita nggak bakal lupa ya teman-teman. Apa yang terjadi di belakang mungkin kita akan ingat dan jadikan itu pelajaran. Tapi tetap apapun yang terjadi ya maafin aja gitu. Nah, ini ada beberapa kata terakhir ya teman-teman. Cinta itu fitrah, tapi butuh ridho Allah. Jika perasaan ditahan, itu bukan berarti nyiksa, tapi kita menjaga dari hal-hal yang Allah nggak ridho. Dan teman-teman harus ingat, cinta sejati adalah yang membawa kita ke surga, bukan sekedar bahagia di dunia. Terakhir, saya pengen sampaikan satu nasihat dari guru saya, Ustadz Lukmanul Hakim. Beliau bilang, Allah tidak menjanjikan dunia itu tanpa ujian, tapi Allah menjanjikan ketenangan bagi orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Maka teman-teman, titilah jalan kebenaran itu. Mulai masuk di jalan-jalan yang benar. Supaya apa? Supaya Allah kasih ketenangan. Terima kasih teman-teman. Mungkin dari saya sekian. Mungkin semoga teman-teman mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Kesalahan itu datang dari diri saya, dan
Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Kak Arif atas pemaparannya. Mungkin aku juga di sini, Masya Allah, mendapatkan banyak insight gitu ya dari Kak Arif yang menjelaskan tadi jangan lari dari masalah, bagaimana agar hati tenang gitu. Dan kita juga sebagai perempuan harus apa ya mampu mengungkapkan perasaan gitu ya, bukan berarti harus laki-laki saja gitu ya. Dan tadi sudah menjelaskan bahwa langkah-langkah nyata menyembuhkan luka. Nah, Masya Allah, mungkin barangkali kakak di sini ada yang mau bertanya dan aku bakal ngeduluin kakak yang mau bertanya yang raise hand nih. Boleh? Apakah ada yang mau bertanya langsung ke Kak Arif? Kalau misalkan belum ada, mungkin kita akan buka Slido terlebih dahulu. Masya Allah, di sini udah banyak banget nih Kak Arif yang Oke, bertanya. Oke, mungkin yang bertanya ini ada dari anonim ya. oke. Apakah kita boleh menerima seseorang pendamping sebelum luka lama sembuh? Mungkin bagi Kak Arif boleh menjawab. Oke, baik. Eh, ini maksudnya pendamping berarti calon ya, teman-teman ya. Eh, menerima seseorang yang datang sebelum luka lamanya sembuh. Saran saya, saran saya selesaikan lukanya dulu baru lanjut ke orang selanjutnya. Kenapa? Karena luka lama itu bisa bikin luka baru di orang yang baru. Jadi eh, sebaiknya selesaikan dulu dirinya sendiri dulu nih, sampai benar-benar pulih, sampai benar-benar eh, apa namanya netral gitu. Jangan sampai luka yang lama itu menyebabkan luka baru di orang yang baru gitu. Paham kan teman-teman? Jangan Paham sampai banget. jangan sampai orang baru ini cuma sebagai kayak tambelan gitu, cuma sebagai pengalihan, bukan benar-benar jadi pendamping apa namanya untuk kehidupan yang selanjutnya. Jadi saran saya untuk kakak yang bertanya, eh, sebaiknya selesaikan diri sendiri dulu, baru mulai hubungan yang baru dengan orang yang baru. Seperti itu. Insya Allah, terima kasih banyak Kak Arif atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari anonim juga nih Kak. Oke. Jika ada yang membuat lalai, sudah memperbaiki diri, tetap tidak dipilih, apakah masa lalu tetap menjadi pertimbangan? Oke. Setiap orang punya masa lalu ya teman-teman. Tapi setiap orang juga punya masa depan. Kita bisa bisa analisa kok gitu. Orang-orang yang benar-benar pengen berubah, pengen jadi lebih baik, kita bisa ketahui dari bagaimana dia bertindak, bagaimana kebiasaan dia, gimana semangat dia untuk berubah gitu, apa aja yang dia lakukan. Maka kalau dia terlihat menunjukkan kesungguhan itu, effortnya kelihatan nih dia mau berubah. Jadi masa lalu tuh ya biarlah masa lalu gitu. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Toh dia udah mau berubah kok sekarang walaupun belum sempurna perubahannya gitu ya. Jadi untuk kakak yang bertanya apakah masa lalu tetap jadi pertimbangan? Iya, itu tetap bisa dipertimbangkan. Tapi lihat juga masa depannya seperti apa dia eh, pengen berubah lebih baik kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Arif atas jawabannya. Mungkin di sini ada yang Tyson ya, boleh Kak Zafira open mic-nya. Halo Kak Zafira. Iya sebentar ya. Oh, boleh.
Oh, gini sih lebih ke apa namanya? Halo Kak Zafira. Mungkin jika belum siap untuk pertanyaannya, boleh kita ke Kak Uswatun Hasana, boleh open mic-nya Kak. Oke, Assalamualaikum Kak Ara, Mas Arif. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kak Uswa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Uswa. Izin untuk off cam ya, karena kebetulan di sini udah mau jam setengah 11. Insya Allah. Izin sebenarnya sih eh, butuh pencerahannya aja dari Mas Arif, karena jujur aja ya Mas ya, apalagi tadi yang berkaitan dengan niat gitu kan. Kita mungkin niat untuk menikah itu dari lillahi ta'ala gitu karena Allah. Tapi kan kita juga kan pasti punya kayak semacam apa namanya faktor dari luar begitu ya Mas. Oke. Kayak entah itu dari umur, dari tuntutan orang tua juga yang menanyakan kapan, kapan, kapan gitu. Sedangkan kita juga nggak tahu nih kapan sebenarnya dikasih sama apa namanya, sebenarnya kapan gitu kan kita dikasih petunjuk sama Allah bahwa sebenarnya dia kamu ini gini gitu, itu jodoh kamu atau ini kan kita juga nggak tahu ya Mas ya kapan gitu. Terus juga tuntutan dari orang-orang di sekitar juga yang selalu berkomentar seperti halnya tuh kayak ngapain sih harus apa namanya menunda-nunda, nggak baik loh harus nunda-nunda gitu. Ingat umur, terus ingat juga orang tua sudah tua, semakin lama semakin renta seperti itu. Sebenarnya sih dalam hati itu kayak bisa dibilang, ya saya juga mau secepatnya, tapi ya Ya. kayak gimana ya gitu. Saya juga udah seperti yang saya sampaikan tadi juga gitu, udah berasa kayak curhat gitu loh sama Allah. Ya Allah, kapan sih saya dipertemukan gitu? Oke. Kapan saya ini gitu? Saya juga nggak mau lihat apa namanya orang tua saya semakin tua gitu. Ya. Dan saya juga mau gitu. Ya Allah, kenapa jadi sedih ya? Nggak apa-apa. Saya juga apa ya? Saya juga mau gitu. Ya. Pada saat saya menikah nanti yang membimbing apa? Yang apa Nanti. namanya? Pokoknya yang membimbingnya itu pengennya orang tua gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kapan gitu? Oke. Kapan kok nggak ketemu-ketemu, nggak dipertemukan, sampai sempat mikir sebenarnya apa sih yang kurang dari saya? Apa yang sebenarnya yang apa ya? Yang sebenarnya yang bikin Allah itu belum mempertemukan saya dengan sosok seorang itu gitu. Oke. Malah yang dipertemukan selalu yang membuat kadang sakit, yang bikin sakit hati, kadang yang bikin kita juga sampai malu gitu. Terus kadang juga bener-bener yang menguji hati gitu. Ya. Terus mungkin ada apa gitu yang memang dari Mas Arif yang bisa membuat saya itu lebih kuat gitu loh Mas. Jadi biar enggak yang kadang itu suka ya kadang nangis juga Iya. curhat sama Allah gitu loh Mas. Oke Kak. Izin ya Minta Kak ya. maaf kenapa saya jadi malah nangis ya. Mungkin itu aja dari saya, makasih. Oke. Baik, izin langsung jawab ya Kak Zahra ya. Eh, Memang nggak ada yang pernah tahu Allah itu kapan sih mau ngasih kita jodoh. Eh, Kalau Allah kasih tahu duluan, bisa jadi kita nggak bakal nikah-nikah teman-teman. Karena setiap orang itu sepaket, dia sepaket baiknya, sepaket juga buruknya. Kalau kita tahu duluan kita nikah sama si A nih, terus ketahuan nih buruknya, wah nggak mau nih saya nikah gitu. Bisa jadi begitu gitu. Makanya Allah rahasiakan tuh siapa sih yang bakal jodoh kita dan kapan kita akan bertemu, itu Allah rahasiakan. Nah untuk Kak Uswatun tadi ya, eh, mungkin saya akan ajukan beberapa pertanyaan, dan nggak mesti juga kakak jawab gitu. Mungkin langsung dijawabnya di dalam hati aja. Sudah, dan saya mohon maaf kalau memang jawaban saya agak menyakitkan gitu.
Tapi ini memang harus disampaikan, misalkan sudah seberapa maksimal sih kita menyiapkan diri kayak gitu. Itu satu. Menyiapkan diri ini banyak hal nih. Siap jadi istri, siap jadi anak, siap jadi menantu nanti kalau menikah, siap jadi hamba Allah yang benar-benar taat gitu. Lagi setelah menikah. Nah, kalau sekarang dirasa itu udah mulai belajar ke arah sana itu bagus. Itu bagus. Lanjutkan dan pertahankan dan semestinya ditingkatkan. Yang kedua, tadi Kak Uswatun sempat bilang selama ini diketemukan sama orang-orang yang nggak cocok, terus bahkan cenderung menyakitkan gitu. Bisa jadi tempat nyarinya kurang tepat gitu. Kita kan ada di satu circle eh, sehingga orang-orang melihat kita gitu ya. Sehingga orang-orang tertarik sama kita gitu. Mungkin bisa jadi ganti circle, Kak. Mungkin bisa jadi eh, Kakak coba kegiatan baru atau hobi baru atau hal-hal yang selama ini belum pernah dicoba gitu. Karena kita pernah dengar kan istilah apa kata-kata instan ya kalau saya nggak salah, orang yang mengharapkan hasil yang sama dengan apa mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama itu bodoh ya katanya gitu ya. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak kasar, tapi memang faktanya begitu. Ketika kita menginginkan hasil yang berbeda, maka carilah jalan yang beda juga gitu. Jadi explore lagi nih diri kakak, apa namanya, kenali lagi diri lebih dalam, dan pasti ada tuh benang merah yang akan kakak temukan sendiri gitu. Eh, Entah itu kakak biasanya nih rutinnya mungkin kajiannya di komunitas A misalkan. Coba sesekali tuh ganti circle-nya, pergi ke tempat lain, pergi ke masjid lain, atau kalau perlu memang apa hijrah gitu, maksudnya hijrah pindah kota gitu, atau itu kalau perlu ya, kalau memang dirasa nggak mungkin ya nggak usah dilakukan kayak gitu. Jadi jangan berharap hasil yang berbeda tapi dengan cara yang sama. Mungkin eh, satu lagi, ketika memang belum Allah takdirkan kita bertemu dengan jodoh kita, eh, jangan berhenti berdoa dan jangan berhenti berharap. Teruslah prasangka baik, karena Allah ya sebagaimana prasangka hambanya kan. Jadi jangan sempat satu kali pun terbersit eh, kita berprasangka buruk sama Allah. Gitu aja sih Kak Uswatan, semoga membantu. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Arif. Bagaimana Kak Uswa atas jawaban dari Kak Arif? Sudah cukup Um, atau misalkan mau ada yang ditanyakan? Insya Allah mungkin hanya itu dulu. Nanti mungkin di kemudian hari bisa ya saya Boleh kalau tanyakan kakak lagi ya mau Ustadz lebih Arif lanjut ya. bisa DM saya aja nggak apa-apa. Siap, siap, siap. Makasih Kak Ara, Mas Oh, Ari. Ya, sama-sama. iya, sama-sama Kak Uswa. Terima kasih banyak Kak Arif atas jawabannya. Untuk selanjutnya boleh Kak Zafira bisa open mic-nya. Maaf tadi sempat ke itu ya. Jadi gini, beban kata itu tuh kayak terus apa ya? Terus terlintas di benak gitu loh. Kayak harus apa, harus ini, harus bisa, harus. Jadi tuh kata itu sesak gitu loh. Jadi kayak terus terlintas di benak gitu. Gimana ya cara mengatasinya? Udah itu sih yang mau saya Yang tanyakan. terlintas tuh, mohon maaf apa tadi Kak? Beban. Kata Oh, benar. bebannya itu ya karena apa ya eh sesak sesak di dada kayak terlintas terlintas terus di pikiran. Oke, oke udah ya. Eh, jadi ada hal-hal mungkin yang memang berat untuk kita lepaskan. Sama kayak analoginya kayak kita megang batu, teman-teman. Eh, Batu kecil itu ringan, tapi kalau kita pegang terus, pegal juga kan. Eh, Nah, cara rilisnya mungkin tiap orang beda-beda. Ada yang bisa rilis dengan cepat, ada yang rilisnya mungkin agak lama.
bisa jadi ini tebakan saya aja ya, bisa jadi eh, kata itu terus muncul karena memang kita kurang apa namanya, pikiran kita terfokusnya sama itu aja gitu. Mungkin kita harus coba beraktivitas yang lain sehingga eh, fokusnya nggak ke sana gitu. Coba dialihkan pikirannya, coba disibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang lain kayak gitu. Kalau dia muncul, nggak apa-apa, diterima aja, tapi eh, disingkirin dulu, nggak perlu dihapus gitu. Anggap pikiran kita tuh sebuah koper, teman-teman, sebuah koper itu kan ada rak-raknya. Nah, teman-teman mungkin bisa sisihkan dia di rak yang paling ujung misalkan. Nanti suatu saat eh, yakini di dalam diri kalau teman-teman sudah mengeluarkan itu yang namanya beban tadi di luar koper yang teman-teman punya gitu. Nah, satu cara yang pernah saya pelajari dari guru-guru yang pernah saya ikuti workshopnya dengan menulis, teman-teman. Ketika kita punya satu hal yang memenuhi kepala atau memenuhi dada gitu ya, teman-teman coba tulisnya benar-benar pakai pulpen, teman-teman. Nulis apa namanya, sesuatu hal yang teman-teman rasa berat, ditulis aja, ditulis sehingga rasa itu disalurkan lewat tulisan kayak gitu. Kalau memang beban, sesak, sakit, ya udah tulis aja, tulis lalu dibakar atau dibejak-bejak, diremukkan, terus dijauhkan dari teman-teman. Mungkin itu bisa membantu untuk teknik healingnya ya, untuk apa namanya, karena di beberapa penelitian juga disampaikan bahwa journaling itu salah satu metode untuk healing, untuk penyembuhan. Semoga Kak Zafirah Allah lapangkan hatinya, dan minta juga, jangan lupa minta sama Allah. Mungkin teman-teman sering dengar doanya Nabi Musa, Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Yang pertama tuh yang diminta Nabi Musa apa ketika dia ingin menemui Firaun? Rabbana syrah lana, itu minta dilapangkan hatinya. Satu analogi, ketika kita masuk toilet dan ketemu kecoa misalkan atau ketemu tikus, kita kan akan bereaksi takut dan cenderung jijik gitu ya. Tapi kalau toiletnya segede lapangan bola, itu kita nggak bakal takut, kita nggak bakal sesak gitu, kita nggak bakal ngerasain apa namanya, tersakiti atau apa, kita nggak bakal ngefek lah istilahnya si tikusnya atau kecoanya gitu. Jadi minta dilapangkan dadanya. Pertama, Rabbana syrah lana sudurana, minta dilapangkan dada. Yang kedua, wa yassir lana umurana, dan dimudahkan urusan kita. Wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qaulana. Setelah dimudahkan urusan kita, dimudahkan lidah kita supaya dihindarkan dari kekeluhan ketika kita ngomong sama seseorang atau ngomong sama teman atau ngomong sama orang lain, sehingga orang mengerti apa yang kita sampaikan. Itu doa dari Nabi Musa. Mudah-mudahan Kak Zafirah bisa dicoba untuk mengamalkan doanya kayak gitu. Mungkin cukup segitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Arif untuk jawabannya. Mungkin barangkali Kak Zafira apakah sudah cukup atau mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oh, sudah. Sudah cukup, Alhamdulillah. Semangat ya Kak Zafira. Baik, ini ada pertanyaan dari Slido ya Kak. Oke. Izin untuk membacakan dari anonim juga, apakah Allah tetap tidak akan memberikan seseorang yang saya sukai meskipun saya sudah berdoa dan sangat menginginkannya? Oke, saya langsung jawab ya. Ini soal apa yang kita inginkan. Kita boleh sebenarnya menginginkan sesuatu, tapi apakah itu yang terbaik untuk kita? Nah, ini kita belum tahu nih. Mungkin teman-teman suka apel. Apakah apel itu terbaik buat kita saat itu? Belum tentu. Nah, siapa yang paling tahu? Allah jawabannya, teman-teman. Allah lebih tahu apapun tentang kita, melebihi diri kita.
Jadi untuk saat ini ketika teman-teman punya satu hal yang disuka, berdoa supaya mendapatkannya itu boleh dan itu nggak apa-apa. Tapi ketika Allah berkehendak lain, maka itulah pilihan yang terbaik. Dan bukankah keinginan Allah itu lebih baik daripada keinginan kita gitu? Karena Allah yang lebih tahu kita. Jadi teman-teman harus bisa ngerti kalau nggak semua yang kita inginkan itu harus jadi kenyataan. Karena memang belum tentu itu yang terbaik gitu. Oke? Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ya Kak, eh, ada nih juga, Oke. apakah ada hutang yang akan dibayar oleh anak keturunan jika kita pernah bermaksiat? Berpisah untuk memperbaiki diri, lalu menikah kembali setelah bertaubat. Nah, mungkin Oke. boleh dijawab Kak. Oke. Tentang ini tentang maksiat ya teman-teman. Eh, yang namanya maksiat itu tentu pasti dicatat sama malaikat dan setiap dosa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan, terutama nanti di akhirat. Tapi bagaimana di dunia? Bisa jadi Allah menghabiskan, maksudnya jatah dosa kita di akhirat itu di dunia. Jadi entah itu lewat penyakit, entah itu lewat kesulitan. Jadi pembayaran hutangnya itu macam-macam. Entah ya macam-macam lah jenisnya. Entah kita dapat musibah, itu bisa jadi. Nah, bagaimana dengan jika sudah bertobat? Nah, ini lain hal. Ketika Allah sudah menerima taubatnya, taubat seorang hamba, ya Allah akan permudah jalannya gitu. Bisa jadi Allah tetap ngasih apa namanya ganjaran atas maksiat kita itu setelah kita bertobat, itu bisa jadi, bisa banget, atau bisa juga setelah bertobat. Jadi intinya ketika teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan maksiat, bertobatlah karena Allah itu Maha Pengampun. Apapun itu kejadian setelah kita tobat, bisa jadi kesulitan yang kita alami setelah kita tobat. eh, oh, kalau kita mikir ini gara-gara kita dulu maksiat, ya berpikiran itu juga nggak apa-apa, nggak disalahkan. Ya bertobat aja terus gitu. Kan tugas kita cuma berusaha eh, jadi lebih baik kayak gitu. Dan Allah bisa jadi itu jadikan sebagai ujian atau bisa juga itu sebagai penebus dosa kita sebelum nyampe di akhirat kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Arif atas jawabannya. Mungkin ini masih banyak ya Kak yang bertanya di Slido dan ada yang di kolom chat juga, tapi mungkin waktunya terbatas ya Kak. Dan mungkin barangkali Kakak bersedia atau misalkan dari kakak di sini yang masih mau bertanya dan pertanyaannya belum dijawab, mungkin barangkali bisa DM ke Kakak. Oke. Nah, mungkin sebelum Kak Arif menyampaikan closing statement-nya, kita sekarang bisa untuk dokumentasi terlebih dahulu nih kakak-kakak. Barangkali kakak-kakak yang mau open kamera, boleh. Dan untuk ciwi-ciwi nih biasanya ada yang mau pengen benerin kerudungnya dulu, boleh banget. Dirapikan dulu kerudungnya. Dan kalau misalkan masih ada yang mau open kamera, boleh. Kita tunggu 5 detik. Oke, boleh. Biar jadi kenang-kenangan nih, kita malam hari ini bisa, apa ya, udah heading session sama Kak Arif. Oke, mungkin udah banyak nih. Wow, sudah banyak juga ya yang mau berdokumentasi. Mungkin kakak-kakak sudah siap untuk meng-capture. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah.
Mungkin sebelum acara ditutup, barangkali Kak Arif mau menyampaikan closing statement-nya. Oke. Pesan untuk teman-teman semua, hari ini dunia semakin ada di ujung, teman-teman. Kita ini bukan ngomongin, bukan nakut-nakutin ya, tapi memang benar. Kita udah sampai di penghujung akhir zaman kayak gitu. Eh, Entah kita berjodoh dengan seseorang atau kita berjodoh dengan kiamat nanti, nggak ada yang tahu. Tapi teruslah mengadu sama Allah. Teruslah perkuat urusan kita ke atas. Apapun yang akan terjadi di depan, teman-teman, eh, tetap curhatnya sama Allah dan minta ketenangan itu. Dan jangan lupa tetap ikhtiarkan apa yang memang teman-teman perjuangkan. Tanpa ikhtiar, Allah pun nggak akan berikan apa yang sekiranya kita inginkan gitu. Jadi berusaha memperbaiki diri kita, berusaha melayakkan diri kita agar Allah pun percaya tuh, kasih amanah, mungkin suatu saat Allah pertemukan yang jodohnya di waktu yang tepat, insya Allah. Barakallahu fikum. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Kak Arif untuk closing statement-nya. Mungkin sebelum aku akhiri nih, terima kasih banyak untuk kakak semua yang sudah mengikuti Job Talk pada malam hari ini dan mohon kakak bisa isi form evaluasi agar kajian bisa lebih baik lagi ke depannya. Formnya sudah dibagikan ya oleh Kak Ataya di room chat dan jangan lupa untuk memposting nih kajian hari ini ya. Mungkin dari kakak di sini sudah apa ya mempersiapkan intisari-intisari dari Jovi Soto pada malam hari ini dan bisa posting biar kakak-kakak yang lain bisa lihat juga dan menjadi amal jariah buat kita semua dan jangan lupa untuk kakak semua yang belum nih, belum untuk memfollow Instagram Kak Arif di @arifrahmanhadi dan Instagram Hazanah Network, Soleha Story dan Jovisa.id. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung Jovisa Talk malam hari ini. Mungkin terima kasih banyak dari saya dan kita semua kepada Kak Arif yang sudah menyampaikan ilmunya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Masya Allah. Dan mohon maaf juga barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya sebagai host pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, perlindungan, dan semoga kita semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu di sesi Jovi Talk pada malam selanjutnya. Dan mungkin untuk bagi kakak-kakak perempuan di sini bisa juga ikutan di Jumat malam mengaji pada Jumat malam depan gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin aku tutup acara Jumat pada malam hari ini. Terima kasih banyak kakak semua yang sudah berkenan stay ini sampai akhir. Masya Allah, terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh.